Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah nih sudah hadir narasumber kita yang spesial ya, yang terhormat Bu Umi Yusuf ya atau Bunda Mice Afandi. Alhamdulillah sudah hadir ya di acara Saturday Morning Talk khususnya di tema Ramadan Journey kali ini ya. Tadi mohon izin ya videonya masih Pak Arif ya karena kebetulan ini sebenarnya kan Pak Arif tapi kita kan mau belajar nih ya dengan Umi Yusuf ya apa namanya terkait dengan yang pernah di-share oleh Pak Arif di awal tema pertama ya, terkait dengan ketaatan kepada Allah. Nah, masih ingat Bunda-bunda masih ingat nggak? Ayo, siapa yang masih ingat bahwa Arif pernah menyampaikan bagaimana Umi Yusuf ini, Bunda Mice ini ya, dengan sabarnya ya, menggiring beliau hingga akhirnya seperti sekarang ini. Dan oleh karena itu, mari kita belajar bersama-sama dengan beliau. Mudah-mudahan sharing ya pengalaman hidup beliau bisa memperkaya kita ya, khususnya di para emak-emak ya, mama cantik ya, mama cantik. Dan tentunya supaya kita jadi siap menikmati lika-liku hidup pernikahan ya, karena di pernikahan tentu pembelajarannya tidak hanya sampai setelah resepsi pernikahan ya, tapi seumur hidup gitu ya. Baik, mohon izin Umi Yusuf, Bunda Mice, sebelum memulai saya izin opening dan sapa-sapa terlebih dahulu ya Bunda. Kepada, silakan. Baik, ya alhamdulillah luar biasa nih di Zoom meeting ini ya sudah hadir 52 orang nih ya. Dan bahkan ada Bunda Ririn, CTMR juga ya dari Malang, Koril Arema yang juga rutin membersamai karena spesial ya Pak Arif, Umi Yusuf mengisi acara di sini alhamdulillah. Dan juga Bapak Ibu yang ada di Zoom di Facebook ya juga sudah hadir 24 orang alhamdulillah. Semua sudah hadir. Dan saya ucapkan waalaikumsalam, terima kasih banyak atas kesetiaannya Bapak Ibu semuanya, sahabat-sahabatku, insya Allah sahabat sesurga ya, yang selalu rutin nih semangatnya dalam menjemput ilmu Allah, alhamdulillah. Dan juga saya sedikit memperkenalkan diri nih Bapak Ibu semuanya ya, seorang Umi Yusuf, kita nih memanggilnya biasanya dikenalnya di kalangan MR dengan sebutan juga yaitu Umi Yusuf gitu ya, atau Bunda Mice Afandi. Nah, Bunda Mice ini tentunya seorang certified trainer magnet rezeki juga ya. Jadi profesi beliau selain sebagai konselor magnet rezeki, dan beliau ini ternyata seorang bidan. Saya juga baru tahu nih ya, bidan praktek mandiri, lalu dosen pengajar di Akbit MP ya. Akbit MP apa nanti Bunda Mice bisa menceritakan ya. Lalu yang kita juga ketahui adalah Bunda Mice nih seorang mompreneur ya, mompreneur. Kenapa? Karena banyak banget usahanya ya. Bersama Pak Arif juga ya, dari konveksi kaos kaki nih sudah 15 tahun, lalu juga masuk dalam UMKM binaan Wali Kota Jakarta Timur dengan produknya yaitu mukena yang khusus dikirimkan ke Turki dan Malaysia. Luar biasa nih kalau yang mau belajar ilmu bisnis ya, silakan nanti bisa kontak Bunda Mice Afandi nih ya, Facebooknya Mice Afandi ya. Ini bisa belajar dengan Bunda Mice. Tentunya bagaimana menjadi wanita yang tegar ya, kreatif, tapi juga sabar dalam memelihara keluarga ya agar selalu di jalan Allah. Luar biasa. Oke, ini masih ada yang bertanya kenapa Zoom-nya nggak ada suara. Mungkin belum diaktifkan ya. Sebentar ya, saya diaktifkan call in audionya biasanya ya, atau call in internet untuk supaya bisa kedengaran. Kalau masih belum bisa juga, maka silahkan logout dulu ya Bunda, nanti join lagi ya, baru mudah-mudahan setelah itu sudah bisa mendengarkan. Dan juga alhamdulillah
Di pagi hari ini tema kita adalah ketaatan seorang istri ya. Tentunya kelihatan ya Bunda Mica nih auranya sabar, mukanya teduh banget ya. Bersinar, bercahaya banget gitu ya, Masya Allah. Jadi ini saya mau belajar sabarnya nih. Saya juga agak-agak kurang sabar orangnya sebenarnya ya. Nah, jadi alhamdulillah nih kita kedatangan tamu spesial yang kita bisa belajar banyak nih dari beliau, dan Bapak Ibu di sini kita juga akan banyak sesi tanya jawab ya, karena lebih sharing kayak podcast gitu. Jadi Bapak Ibu silahkan langsung tuliskan di kolom chat nanti ya sambil berjalan waktu. Tuliskan pertanyaan-pertanyaannya apa nih yang ingin ditanyakan kepada Bunda Mica, baik yang di Zoom maupun di Facebook, nanti saya juga akan memantau. Kenapa? Karena sayang ya momen ini, kapan lagi kita bisa mencari tahu dari seorang Umi Yusuf ya, istri tercintanya Pak Arief Bahar CTMR. Baik, kalau begitu kita Bismillah kita mulai, tapi mungkin mohon izin Bunda Mica nanti sambil dibuka dengan doa ya, doa pembuka. Kita mau dengar doa pembukanya dari Bunda Mica, mudah-mudahan di kajian pada Sabtu pagi ini kita sama-sama meraih keberkahannya, dimudahkan untuk menerima ilmu Allah, dan juga dimudahkan untuk mendapatkan ya hikmah dari perjalanan hidup Umi Yusuf ini, sehingga kita menjadi orang yang semakin lebih baik lagi, menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin, amin, rabbal alamin. Maka tidak berlama-lama, kepada Umi Yusuf, Bunda Mica Afandi, dipersilahkan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah mempertemukan kita semua di forum majelis online ini, Masya Allah. Karena kita sekarang dalam akademi COVID, jadi alhamdulillah Allah telah menyediakan bagi kita, menyediakan Zoom ini sebagai media untuk kita bertemu, walaupun tidak saling berdekatan, tapi tetap dekat ya, insya Allah. Insya Allah. Alhamdulillah saya beruntung sekali dapat membersamai ibu-ibu di sini, ummahat di sini, ummahat fillah di sini. Semoga kehadiran saya di sini bisa memberikan sedikit inspirasi, dan insya Allah saya juga di sini akan belajar banyak dari ibu-ibu semua, yang mana kita di sini sama-sama saling belajar, insya Allah sama-sama saling sharing tentang menjalani kehidupan kita ini supaya mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Saya nih agak speechless karena saya juga bingung kenapa saya yang diundang gitu. Jadi tapi saya beruntung sekali bisa membersamai ibu-ibu semua di sini, ummahat fillah semua di sini. Semoga saja Allah bimbing kita kepada ilmu yang bermanfaat. Allah bimbing kita untuk lebih, dengan sharing kita di pagi hari ini, semoga Allah bimbing kita untuk semakin teguh lagi untuk istiqomah berjuang di jalan Allah untuk sama-sama masuk surga sekeluarga, insya Allah. Saya tadi udah diperkenalkan oleh Mbak Anggi, terima kasih Mbak Anggi. Saya sedikit mereview lagi. Saya sebenarnya tugas utamanya adalah seorang istri, dan sebagai seorang ibu dari 3 orang anak, yang mana itu saya rasakan tidak mudah menjalaninya. Untuk itu saya berusaha untuk selalu mengupgrade diri dalam artian saya ini fakir ilmu, saya nggak bisa apa-apa dan saya bukan siapa-siapa. Nah, oleh karena itu saya selalu berusaha untuk mengupgrade diri, menambah
menambah ilmu-ilmu yang sekiranya bisa diaplikasikan dalam kehidupan saya pribadi maupun kehidupan saya berumah tangga maupun peran saya sebagai seorang anak terhadap orang tua atau peran saya sebagai seorang ibu dari 3 orang anak saya yang dititipin oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga saya juga berdoa, semoga ibu-ibu di sini semua, ibu-ibu yang keren-keren ini Masya Allah, yang mungkin ilmunya lebih banyak daripada saya, berkenan menerima sedikit sharing dari saya pada pagi hari ini. Dan kita sama-sama di sini sama-sama ingin mendapatkan inspirasi bersama ya. Makanya saya sama Mbak Anggi minta, Mbak, saya nggak mau ya saya seperti seorang trainer yang ngomong pakai slide gitu, saya maunya podcast aja. Nanti silahkan saya kita ngobrol-ngobrol, sharing-sharing aja, kata saya gitu. Karena saya rasa saya belum berkapasitas untuk menjadi seorang trainer seperti Pak Arif. Masya Allah. Dan Tapi seperti banyak Pak Anggi tentunya. Tapi banyak secret admirer-nya di sini Bunda Mice, banyak yang minta soalnya. Ya Allah, tabarakallah. Jadi saya berterima kasih sekali, alhamdulillah sudah diajak di forum ini, di majelis ini, dan semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semua pada majelis kita ini. Semoga Allah juga memberikan kita rahmat dan hidayahnya, serta Allah berikan ilmu yang manfaat untuk kita semua di room Zoom pada pagi hari ini dengan adanya pertemuan kita di majelis ini, insya Allah. Sebenarnya saya agak grogi ya, di sini ada senior-senior saya, ada Mbak Anggi, ada Bu Ririn, apalagi ya, Masya Allah, tabarakallah. Mohon bimbingannya nih saya kalau misalnya saya kurang tepat ya, Masya Allah. Baik, tanpa berlama-lama, seperti yang diminta Mbak Anggi tadi, saya diminta untuk memimpin doa ya. Kan Bunda. Sebelum memulai itu ya, Dan pagi hari ini ya. Silakan. Memulai majelis kita di pagi hari ini. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinatan arsyih wa midadan kalimatih. Subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinatan arsyih wa midadan kalimatih. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hanya kepadamu kami meminta ya Allah. Titipkanlah kepada kami ya Allah ilmu yang bermanfaat ya Allah. Berikanlah keberkahan ilmu itu kepada kami semua ya Allah. Kami bertemu di Zoom pagi hari ini ya Allah. Kami ingin menambah, mengupgrade diri kami menjadi orang-orang yang jauh lebih baik di matamu terutama ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Bantu kami agar menjadi manusia-manusia yang Kau muliakan ya Allah. Bantu kami agar menjadi hamba-Mu yang bertakwa ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Bimbing kami ya Allah agar selalu berada di jalan yang Engkau ridhoi ya Allah. Bimbing kami, bimbing lisan kami, bimbing hati kami, bimbing perbuatan kami ya Allah. Agar kami senantiasa selalu saja bermunajat kepadamu ya Allah, selalu saja menjadi umat-Mu yang bertakwa ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami sadar ya Allah, kami sadar kami manusia makhluk yang lemah. Kami senantiasa berbuat khilaf ya Allah. Ampunkan kami ya Allah, ampunkan kami.
Sebagai seorang istri, ya Allah, kami masih jauh dari kata sempurna, ya Allah. Bimbing kami, ya Allah. Hanya kepadamu kami meminta. Dan hanya kepadamu kami memohon, ya Allah. Bimbing kami agar bisa menjadi istri yang qurrata ayun bagi suami kami, ya Allah. Kami masih jauh dari kata, dari sebutan, dari yang Engkau katakan di Al-Qur'an-Mu bahwa kami adalah anak soleh bagi orang tua kami, ya Allah. Namun ya Allah, pagi ini kami sama-sama meminta kepada bimbing kami, berikan kami ilmu, titipkan kepada kami ilmu dan rahmat-Mu agar kami bisa menjadi anak yang solehah bagi orang tua kami, ya Allah. Bimbing kami agar bisa membahagiakan dan memuliakan mereka baik di dunia maupun di akhirat, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Engkau titipkan kepada kami anak-anak yang sempurna, ya Allah. Engkau titipkan kepada kami. Dan Engkau katakan kepada kami bahwa kami mampu menjadi orang tua bagi mereka, ya Allah. Namun ya Allah, kami ini ibu yang tidak memiliki ilmu apa-apa. Kami tidak memiliki ilmu parenting. Kami tidak memiliki ilmu untuk mendidik mereka, anak-anak kami agar menjadi orang yang soleh dan solehah, ya Allah. Namun bimbing kami ya Allah agar bisa menjadikan anak-anak kami, memberikan pendidikan kepada anak-anak kami agar mereka bisa menjadi umat kebanggaan Nabi-Mu, kekasih-Mu ya Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hanya kepadamu kami merengek, hanya kepadamu kami bermunajat, hanya kepadamu kami meminta, dan hanya kepadamu kami memohon, ya Allah. Bimbing pikiran kami, bimbing hati kami, bimbing lisan kami, bimbing perbuatan kami di jalan yang Kau ridhoi, ya Allah. Agar kami mendapatkan keberkahan dan surga-Mu, ya Allah. Jadikanlah kami sebaik-baik umat-Mu yang bertakwa, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah. Hati kami masih jauh dari yang dikatakan dengan ketaatan. Kami tahu bahwa dalam ketaatan itu ada ridho-Mu, ya Allah. Namun ya Allah, begitu banyak cobaan dan godaan-godaan yang selalu menghimpit kami, ya Allah. Yang selalu menggoda kami untuk tidak melakukan ketaatan tersebut, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah. Ampuni kami, ya Rabb. Ampuni kami, ya Allah. Ramadan sudah berjalan hampir setengahnya, bahkan sudah tinggal 10 hari terakhir, ya Allah, Ramadan. Namun kami belum juga, ya Allah. Kami belum juga mendapatkan yang Engkau katakan dengan yang namanya manusia yang bertakwa, ya Allah. Kami seringkali mendahulukan urusan dunia dibanding urusan kami terhadap Engkau, ya Allah. Al-Quran belum juga hafal bagi kami, ya Allah.
kadangkala Al-Quran telah memanggil-manggil kami untuk berlama-lama dengannya. Namun kami masih tergoda dengan urusan dunia. Ya Allah, ampuni kami. Ampuni kami, ya Allah. Di saat ingin bersedekah, selalu saja ada yang lebih besar kami keluarkan daripada sedekah kami. Kami malu kepadamu, ya Allah. Kami malu kepadamu. Ampunkan kami, ya Allah. Ampunkan kami, ya Allah. Ampunkan kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sinari hati kami dengan membaca Al-Quran. Hiasi akhlak kami dengan kemuliaan Al-Quran. Baguskanlah amalan kami dengan berzikir serta bertadarus Al-Quran, ya Allah. Selamatkanlah kami dari api neraka dengan kemuliaan Al-Quran. Masukkanlah kami ke dalam surgamu dengan syafaat Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujib. Kami memohon kepadamu. Muliakanlah kami semua yang ada di room Zoom zikir. Di room Zoom pada pagi hari ini, ya Allah. Bahagiakanlah keluarga kami. Kuatkanlah iman kami. Berkahilah rezeki kami. Berilah kenikmatan dalam beribadah kepada kami semua, ya Allah. Hiasilah hati kami dengan kesabaran dan kasih sayang, ya Allah. Hiasilah hati kami dengan kesabaran dan kasih sayang, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rabbil Izzati. Jadikan kami termasuk orang-orang yang Engkau rahmati dalam 10 hari terakhir Ramadan ini, ya Allah. Ya Rahman, kabulkan doa kami, ya Allah. Kabulkan, ya Rabb. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin, rabbal alamin. Ada lagi? Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, masya Allah. Terima kasih Umi Yusuf, Bunda Mica ya doanya. Masya Allah ya Bunda ya, ini yang kita dambakan sebenarnya hadir di majelis ilmu, doa-doa yang begitu indah, yang dipanjatkan oleh narasumber, yang mungkin saya sendiri pun juga masih fakir dalam berdoa ya, kurang berdoa kepada Allah. Tapi dengan ini, Masya Allah, dan kita tentunya akan dibersamai oleh Allah dan malaikat-malaikatnya. Mudah-mudahan Allah ijabah doa-doa indah yang tadi disampaikan oleh Bunda Mica untuk kita semua, dan juga tentunya semoga Bunda Mica senantiasa dimuliakan dan dibahagiakan Allah dunia akhirat ya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih Bunda Mica untuk doanya, luar biasa sekali Bunda ya. Baik, ya ini saya juga berundangan mau mulai ya, luar biasa Bunda Mica, Masya Allah. Ya, kita akan memulai tanya jawab terkait dengan ketaatan seorang istri nih, Bunda Mica ya. Bapak Ibu, saya ingatkan juga silahkan nanti menuliskan di kolom chatnya. Tapi saya mau dengar dulu nih Bunda, kan sebelumnya kami mendengar dari Pak Arif Bar ya, bahwa bagaimana dulu beliau bergelut dengan dunia IO ya, atau entertainment, dan kita juga tahu sendiri bagaimana sih di dunia itu ya cara pergaulannya, segala macam pola hidupnya gitu ya, yang akhirnya di sini beliau ternyata bisa berubah 180 derajat atau mungkin berubah 360 derajat gitu ya, menjadi seperti seorang Pak Arif Bar sekarang kita kenal, yaitu seorang ketua yayasan Magnet Rezeki Indonesia. Lalu juga beliau juga
guru ya, guru spiritual yang luar biasa. Kita sudah ikuti ya Bapak Ibu semuanya 2 sesi bersama beliau dengan ilmunya yang luar biasa banget, membawa kita untuk semakin yuk berlari dan semakin taat bertakwa kepada Allah. Nah, boleh nih bagaimana ceritanya Bunda Mice terkait dengan pengalaman hidupnya membersamai Pak Arif selama ini. Silahkan Bunda. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya saya bingung juga memulainya dari mana. Tapi ya seperti yang dikatakan Pak Arif bahwa beliau itu dulu pekerjaannya adalah seorang event organizer yang mana beliau membawahi sekitar 20 orang karyawan dan memiliki perusahaan yang mana perusahaan event organizer-nya ini sering mengadakan konser-konser atau mengadakan seminar-seminar untuk perusahaan-perusahaan maupun BUMN. Nah, di sana dalam pekerjaan beliau itu sering sekali ibaratnya berinteraksi dengan orang-orang yang memang kalau menurut saya itu semoga Allah segera berikan hidayah, yang mereka itu ini minta maaf, contoh dari pakaian aja mereka kayak pakai baju itu agak kurang bahan gitu ya. Jadi setelah itu kalau misalnya contoh mereka mau bikin konser gitu ya, mereka malamnya itu entertain dulu artisnya gitu. Entertain tuh bisa di klub malam atau di ya tempat-tempat hiburan yang dalam konotasi yang negatif gitu. Nah, terus tapi itu tuntutan profesi ya. Pada saat itu pun saya sangat bersyukur sekali karena Pak Arif masih menjalankan masih sholat gitu 5 waktu, walaupun sholatnya azannya jam 12:30, sholatnya jam 2:30 atau jam 2 gitu ya. Nah saya sebagai seorang istri dan waktu itu saya juga sudah punya anak, saya berpikir, ya Allah, kalau seperti ini suami saya, anak-anak saya nanti seperti apa? Terus generasi seperti apa nanti yang akan ada setelah saya ini gitu. Dan anak-anak cenderung waktu itu lebih dikenalkan dengan urusan duniawi ya. Saya waktu itu batin saya tidak terima, tapi saya sebagai seorang istri cuma bisa berkeluh kesah itu di sajadah saya. Ya. Lalu anak saya sudah mulai masuk sekolah, anak pertama sudah mulai masuk sekolah TK gitu ya. Nah, di sana saya pelan-pelan belajar bagaimana menjadi seorang ibu dan bagaimana cara mendidik anak. Waktu itu saya mulai tuh ikut seminar parenting Bu Eli Risman, sampai kemana beliau pergi saya cari tahu dan saya datangi. Di sana dalam ikut seminarnya Bu Eli Risman pada saat itu saya ngambil satu kesimpulan adalah rumah tangga itu pondasinya itu adalah agama. Ya, karena kekuatan itu tidak ada selain dari kekuatan Allah. Ya, semuanya anak yang baik, anak yang soleh, anak yang selalu berada di jalurnya, on the track, maksudnya anak-anak yang dalam arti kata tuh yang nggak neko-neko lah ya Bu Ibu, yang nggak macam-macam tingkahnya itu berawal dari orang tua yang soleh dan solehah. Sementara pada waktu itu suami saya masih bergelut di dunia entertain yang mana itu dekat sekali dengan kemaksiatan.
Di sana saya mulai mencari-cari beberapa tahun itu tidak instan ibu-ibu, tidak langsung saya belajar terus langsung plek gitu, enggak, itu butuh proses, benar-benar diuji kesabaran kita. Contoh diuji kesabaran itu yaitu pernah satu hari Pak Arif itu mau ada acara di Hotel Grand Mulia ya, itu mengundang waktu itu Maya Estianti sama Mechan ya. Malam itu saya lagi hamil anak kedua. Jadi waktu itu nanti malam aku nggak pulang katanya. Nah, karena mau langsung nanti ada entertain artis ini di di Hotel Mulia. Kalau kamu mau nyusul ya silakan katanya, saya ada di sini. Tergerak hati saya untuk menyusul waktu itu. Saya lagi hamil besar, saya nyetir sendiri ke sana, ke tempatnya. Di sana ya seperti biasa lagi entertain lagi kayak gitu. Nah, saya masuk dan orang-orang di sekitarnya itu tanpa menyebutkan nama ya tahu saja sendiri, mereka hampir tidak menggunakan pakaian gitu. Dan mereka meminum minuman yang tidak diridhoi Allah. Tapi Pak Arif enggak, mereka yang begitu. Terus saya bilang, seseorang itu tergantung dengan lingkungannya. Sekuat apapun imannya, Rasulullah itu pernah berkata, apabila kita berteman dengan pandai besi, ya, kita akan kecipratan apinya. Kalau kita berteman dengan penjual parfum, ya, itu nanti kita akan terbawa wanginya. Di sana saya berpikir, bagaimana caranya? Nah, lalu pada saat itu tiba-tiba ada seorang artis ngerangkul Pak Arif gitu. Terus saya kaget kan, oh ya Allah, ya Robbi gitu. Ini nggak kuat saya kalau sebagai seorang istri ngeliat. Saya langsung pada waktu itu saya cuma pura-pura aja, saya ambil gelas, ada minuman di situ, saya tuang. Terus Pak Arifnya langsung cepet-cepet ke saya, kamu mau ngapain gitu. Enggak, cuma megang ini doang. Ayo kita pulang. Ya langsung dia bawa saya pulang gitu. Ayo kita pulang. Bukannya kamu masih kerja? Ya nggak apa-apa, biarin aja itu kerja katanya. Saya udah nggak peduli katanya. Terus juga kebetulan waktu itu temennya itu ada artis juga waktu itu, dia Mbak, saya kan lagi hamil nih, katanya, Mbak nggak ngerokok Mbak katanya gitu. Terus saya bilang, oh saya senyum aja. Padahal dalam hati saya ya Allah, rasanya saya alhamdulillah masih bisa senyum. Saya pegang merokok, nah ngeliat itu Pak Arif langsung tarik tangan saya, ayo kita pulang. Langsung saya dibawa pulang. Pada saat itu saya baru ngomong sama Pak Arif, bukan keluarga seperti ini yang saya inginkan. Dan kayak gitu. Kalau kamu masih mau tetap berumah tangga dengan saya, yang mana saya cita-citanya adalah masuk surga sekeluarga. Tapi kalau masuk surga sekeluarga, bukan begini proses yang dijalani, kata saya. Nah, di sana waktu itu Pak Arif diem aja dan tanpa berkata apa-apa, cuma diem aja. Nah, saya juga tetap dengan diam, tapi diam saya itu diam dalam doa. Diam dalam doa. Setiap hari saya bermunajat sama Allah. Setiap kali suami saya mau berangkat kerja itu, saya selalu berdoa. Beliau masuk mobil, saya angkat tangan. Ya Allah, hamba tidak menginginkan seperti ini keluarganya. Ya Allah, pertemukanlah ya Allah dengan hidayahmu. Hamba pengen masuk surga sekeluarga ya Allah. Pelan-pelan, baik itu pagi di duha maupun di salat malam, itu selalu saya bawa. Saya pengen ya Allah suami saya menjadi imam yang soleh ya Allah, ada di lingkungan yang lebih baik ya Allah. Ya Allah, kalau memang pekerjaan ini, waktu itu pekerjaan Pak Arif bagus sekali, penghasilannya Masya Allah, pokoknya
kehidupan kami kalau di segi finansial sangat mapan sekali. Tapi saya selalu berdoa, kalau memang pekerjaan ini tidak baik, tidak membawa kami ke surgamu, ya Allah, hentikan pekerjaan ini, ya Allah. Hentikan pekerjaan ini, ya Allah. Alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah ala kulli hal, itu waktu berjalan prosesnya itu hampir mungkin bisa dikatakan sekitar 10 tahun. Allah baru jawab sekarang. Allah baru jawab sekarang. Pelan-pelan usaha IO-nya Pak Arif dibelokkan oleh Allah, ya, dibelokkan dengan caranya Allah, bukan dengan caranya saya. Saya tidak berbuat apa-apa. Saya cuma berdoa, selalu berdoa tanpa harus berdebat dengan suami, tanpa harus debat kusir dengan suami, tanpa harus kamu sih gini-gini, kamu gini-gini. Enggak, saya enggak melakukan itu. Cuma di setiap saya ada keluh kesah, setiap saya ada sesuatu yang mengganjal di unek-unek saya, ibaratnya di saat ubun-ubun saya atau jantung gitu saya ser gitu, jantung saya berdegup kencang, saya cari sajadah saya. Atau kalau enggak, kalau saya lagi tidak sholat, saya agak menjauh dari suami saya. Karena kenapa? Perkataan yang sudah keluar itu tidak bisa ditarik lagi. Ya, tidak bisa ditarik lagi. Jadi, saya selalu kalau misalnya saya ada sesuatu yang kurang nyaman dengan suami saya menghindar. Saya diam. Tapi saya berbicara dengan Tuhan saya. Dengan Allah. Jadi, apapun itu saya selalu keluhkan kepada Allah. Saya jadikan, kadang-kadang anak saya itu bilang, Umi, kenapa sih Umi ngomong sendiri kalau lagi sholat gitu. Tapi kadang-kadang kita kan bicaranya tuh, ya Allah, misalnya anak nih, ya Allah, anak saya mau ujian, ya Allah, gitu. Dia sudah saya masukin les, jadi kayak ngobrol biasa aja. Ya, apalagi setelah kita tilawah gitu ya, setelah baca Al-Quran. Dia sudah saya masukin les, ya Allah. Tapi anaknya sepertinya masih belum paham, ya Allah, berikanlah kepahaman terhadap ilmu yang dia pelajari, ya Allah. Gitu. Jadi sering sekali saya lebih banyak berkomunikasi dengan Allah di sajadah saya, mungkin ya, daripada saya ngomong langsung kepada suami saya. Gitu. Jadi tapi itu prosesnya nggak instan gitu. Harus sabar banget ya Bunda ya. Iya, nggak instan, dan itu ujiannya Masya Allah. Benar-benar rasanya itu apa ya, tapi ya kita tahu tujuan kita apa, tujuan ini doa kita, alhamdulillah Allah berikan, Allah kabul. Apalagi setelah orang-orang berkata, nih corona gini gitu ya, pokoknya konotasi negatif. Tapi kalau bagi saya, alhamdulillah ada ada pandemi ini. Karena kenapa? Di saat pandemi ini kantor IO suami saya benar-benar tutup. Ini benar-benar tutup di bulan Maret, April tahun 2020 kemarin. Karena kenapa? Kan kantornya Pak Arif itu ada di Grogol, ada di Ruko Grogol. Karyawan tetap harus dibayar, sementara pemasukan tidak ada, ya. Nah, maintenance kantor tetap harus dijalankan. Jadi harus ada yang dikorbankan gitu. Jadi dirumahkanlah para karyawannya gitu. Karyawannya dibelokkan untuk usaha yang lain gitu. Masya Allah. Luar biasa ini Bunda Mice ya. Ternyata berproses ya Bunda ya untuk sampai dengan sekarang ini 10 tahun lamanya Bapak Ibu ya, sahabat semua, 10 tahun untuk tadi fokusnya adalah ke Allah aja dulu ya Bunda ya, dengan cara Allah ya, bagaimana doa-doanya, gelar sajadahnya, jadi curhatnya ke Allah. Ini Bunda
mohon masukannya nih ya. Kita wanita ya, biasanya tuh ya mungkin 1-2 hari seminggu gelar sajadah, tapi setiap ada hal-hal yang tidak enak itu kan pasti bawaannya gede, pengen marah-marah, apa ya bahasa Jawa, pengen meluapkan emosi gitu ya. Nah, itu gimana menjaga untuk tetap sabar dan kita fokusnya pokoknya gelar sajadah, curhatnya ke Allah saja ya, dan kita sabar dan yakin ya, terutama dengan keyakinan bahwa Allah akan menjawab doa kita, dan insya Allah apa yang kita doakan ini juga nanti akan sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, ini gimana nih menata hati untuk tetap firm seperti itu nih, Bunda Mica? Iya, benar sekali itu, Mbak. Itu saya alami sekali itu, Mbak Anggi. Apalagi kita perempuan, kita ada hormonal, kadang saat progesteron kita atau hormon kita di saat kita estrogen kita di saat kita mau menstruasi itu kita sering sekali tidak bisa mengendalikan emosi ada hal-hal yang bergejolak di dalam diri kita yang bikin kita sepertinya dalam tanda kutip uring-uringan ya. Jadi kita balik lagi, kita tahu nih, kita sudah ini bukan saya nih ya. Saya sudah mulai untuk tidak nyaman, merasa gelisah dan segalanya, itu cepat-cepat kita lakukan hal-hal yang bisa mengingatkan kita dengan tujuan kita. Ya, sebentar minta maaf ini baterainya habis. Baik, silakan Bunda. Baterai laptopnya. Ya, silakan Bunda. Iya. Jadi luar biasa ya Ayah Bunda, Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua, ternyata perjuangan seorang Umi Yusuf, Bunda Mice untuk bisa menarik Pak Arif Bar ya, agar sesuai dengan yang diharapkan ya, seperti apa doa-doanya menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah dan di jalan Allah. Kenapa? Karena ada generasi anak-anak mereka ya, yang tentunya ini harus dipersiapkan dengan lingkungan yang baik. Tadi juga disampaikan oleh Bunda Mice terkait dengan bagaimana kita memilih lingkungan ya, karena orang itu kan bagaimana kita 5 teman terdekat, ada yang bilang gitu ya, 5 teman terdekat kita seperti apa, lingkungan kita seperti apa. Dan benar sekali pengaruh eksternal itu mudah sekali untuk menggelincirkan kita gitu ya. Jadi makanya alhamdulillah nih rezeki yang luar biasa apabila Bapak Ibu di sini sudah dipertemukan di satu komunitas spiritual yang positif dan saling mengingatkan seperti ini ya, luar biasa. Baik, silakan Bunda Mica. Ya, saya minta maaf Gak apa-apa Bunda. Dan alhamdulillahnya lagi kita sekarang punya ilmu, yaitu ilmu Garputala ya. Nah, ilmu Garputala ini sangat-sangat membantu saya. Jadi sedikit saya sharing. Saya itu dulu pertama kali bertemu dengan ilmu magnet rezeki, yaitu saya ikut umroh ya di Mihrab Kolbi. Nah, pembimbingnya itu Ustadz Nasrullah ya, Masya Allah. Ustadz Nasrullah. Itu saya umroh sendiri waktu itu, pembimbingnya Ustadz Nas. Habis gitu di sana di perjalanan beliau mengenalkan ilmu magnet rezeki dan saya tertarik gitu. Nah, Ustadz Nas itu bilang ini ada telegramnya ya gitu. Nah, saya selalu pantau setiap ada event-event saya berusaha untuk selalu ikut gitu. Jadi yang pertama mengenal ilmu magnet rezeki justru Bunda Mica? Ya, oh ya. Masya Allah ya. Saya alhamdulillah waktu itu sudah ikut ISQ udah, tapi kok kayaknya nggak ngena nih kalau saya kenalin ke suami saya gitu. Dan saya kan pada waktu itu PR banget gimana caranya membawa suami saya untuk kembali ke jalan Allah gitu, untuk kembali menjadi manusia yang taat di mata Allah gitu ya. Nah, gimana caranya? Saya ikut beberapa kelas-kelas pengembangan diri, tapi alhamdulillah ya, salah satunya Allah mengijabah doa saya. Waktu saya umroh itu, saya diperkenalkan oleh Ustadz Nas dengan ilmu magnet rezeki. Selalu saya
cari tahu ini apa, ini apa. Oh, ternyata setelah saya aplikasikan itu sangat-sangat membantu saya dalam proses saya membawa suami saya kepada Allah ibaratnya. Alhamdulillah. Jadi pertemuan dengan ilmu magnet rezeki ya, itu tentunya juga nggak ada yang kebetulan tiba-tiba Bunda Mice ikut umroh yang dipandu langsung oleh Ustadz Nasrullah dan diberikan jalannya untuk mengenal ilmu magnet rezeki. Dan ternyata ilmunya ini memang kita para CTMR juga mengakui kenapa makanya kita mau menyebarkan ya ilmu magnet rezeki ini, karena termasuk yang mudah kita praktekkan ya Umi Yusuf ya, dan juga mudah untuk kita cerna, sehingga akhirnya pada saat kita mendapat ujian-ujian, insya Allah kita jadi dari cara mempraktekannya saja ya, kita insya Allah bisa mendapatkan ketenangan hati ya. Yang utama adalah bagaimana tetap hatinya tenang pada saat diuji oleh Allah. Ini luar biasa, alhamdulillah. Nah, setelah itu bagaimana nih sampai akhirnya memperkenalkannya dengan Pak Arif, bahkan malah Pak Arif sekarang menjadi ketua Yayasan Magnet Rezeki, ini luar biasa perubahannya ya. Gimana bisa diceritakan Bunda Mice? Jadi ya seperti yang saya bilang ya Ibu, itu tidak mudah memang. Ibaratnya gini, kita mau doa sama Allah, yang kita minta itu energinya tinggi. Kalau kita tidak diuji dulu, kalau kita tidak melalui proses demi prosesnya, itu kita tidak akan sampai di tujuan kita. Jadi untuk mendapatkan sesuatu doa yang kita doakan kepada Allah itu jalanin aja, ibaratnya walaupun itu batu kerikil, lubang besar ataupun jurang ataupun gimana, jalanin aja bismillah gitu. Nah, jadi pada saat itu setelah saya pulang umroh, saya pelajarin terus tuh di Telegram, saya dengerin gitu ya, saya dengerin audio-audionya, saya baca bukunya. Terus setelah saya praktekkan sendiri, terus saya pelan-pelan ada suatu waktu Pak Arif dia pergi sama saya, kan konveksi kami ada di Bandung, waktu itu saya dalam keadaan kurang sehat, Pak Arifnya lagi free, lagi nggak ada pekerjaan, saya minta tolong antarkan saya. Pak Arif anterin saya sepanjang perjalanan dari Jakarta ke Bandung, itu saya setel audionya Ustadz Nas. Dan Pak Arifnya bilang begini, ibu-ibu pada waktu itu, ini apaan? Siapa ini? Kamu dengerin siapa ini? Katanya gitu. Ya, yang didengerin itu motivator itu yang keren-keren, kenapa? Gitu. Secara beliau juga seorang motivator ya di sebuah perusahaan Thailand, dan beliau motivator internal di situ. Ya, saya ini siapa sih yang terkenal itu motivator tuh yang Chinese itu? Ya kayak Tung Semua Ringin, terus ada lagi siapa lagi tuh yang Adi Wongso gitu ya. Gitu-gitu. Beliau kan sering kerja sama tuh dengan orang-orang itu. Ya, ini saya nggak kenal nih siapa ini kamu ini, katanya nggak pernah saya dengar namanya, kok kamu malah ngulang-ngulang ini mulu, ganti kayak gitu, katanya gitu. Saya senyum aja, diem, saya lagi suka, nggak apa-apa ya saya dengar gitu. Terus habis gitu sepanjang jalan, tapi ternyata sepanjang jalan itu di awal tuh ya, kalau misalnya kita udah baperan duluan nih Ibu, digituin suami, udah ibaratnya udah baper, udah deh gitu, jadi mundur, itu nggak akan terbuka itu. Tapi pada saat itu saya bawa senyum saja, saya tetap setel audio itu walaupun ada dikomentarin gitu ya, komen yang kurang mengenakan, tetap saya setel. Tapi ternyata beliau mendengarkan, dan saya baru tahu kalau besoknya itu di kantornya, kan waktu itu Pak Arif masih ngantor, jadi di kantornya itu kata sekretarisnya itu, Bu, tau nggak, Pak Arif tuh dengerin Ustadz Nasrullah tuh setiap hari, katanya kayak gitu. Saya disuruh beli speaker aktif yang kecil gitu, katanya gitu.
Oh, kata saya, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi itu memang nggak mudah Ibu. Saya perkenalkan terlebih dahulu tuh dengan audio, terus pelan-pelan saya ulang lagi saat mau tidur malam itu, apalagi kan mau tidur antara itu kan gelombangnya tuh kalau kita memasukkan sesuatu itu pas banget timingnya ya. Saat mau tidur saya setel murotalnya Ustadz Nas, kan suaranya bagus tuh, bacaan Qurannya saya setel dulu. Nah, nanti baru ke audio, satu jurus aja udah cukup, satu jurus aja sehari sudah cukup, satu jurus aja satu. Nah, itu berlangsung kira-kira hampir setahunan. Nah, lanjut lagi, waktu itu ada camp ya. Saya ajak Pak Arif pertama, nggak mau Pak Arifnya. Nggak mau, suamiku sering didengarkan begitu, tapi belum dibukakan hatinya. Oke, gini ibu-ibu, kita ikhtiar dengan cara itu, tapi ikhtiar yang paling besar, yang paling itu adalah doa kita, ya, doa kita sama perilaku kita. Kita mempraktekkan ilmu itu di rumah, sehingga dia melihat kita, oh istri saya itu terjadi perubahan kepada yang lebih baik gitu. Jadi kita dulu yang mempraktekkan ilmunya, nanti pelan-pelan anak-anak kita ajak. Kalau suami kan nggak mungkin kita ajak ya, kan ibaratnya ya kita sama-sama tahu lah ya. Nah, tapi bagaimana caranya mengajaknya, yaitu dengan mempraktekkan, mencontohkan dengan perilaku dan tindak tanduk kita sehari-hari di rumah. Kalau saya misalnya kayak gini, anak-anak, bunda mah susah gitu. Nggak susah, nah. Itu belum berhasil, ya, nggak mudah gitu. Jadi dia dengar kan, dia lihat, kenapa sih ngomong aja kok mesti diatur-atur gitu kan. Ada anak yang ngomong kayak gitu, kenapa sih ngomong aja kok diatur-atur, Bun? Karena kalau misalnya nggak diatur, itu dia tidak akan jadi teratur gitu loh. Jadi kalau dengan keteraturan itu, kita akan menjadi lebih baik gitu. Jadi contoh ini, kalau kita misalnya lagi di supermarket, kita nggak teratur nih, nyelonong sana, nyelonong sini, gini-gini, nggak tahu yang mana. Akhirnya kan ya kasihan gitu, nggak teratur gitu loh, nggak sesuai dengan apa yang seharusnya kita lakukan, sehingga itu menimbulkan yang kurang baik gitu. Jadi dimulai dari diri sendiri, Bunda ya. Kita nih Mulai sebagai dari brand ambasadornya nih. Brand ambasadornya MR gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Ya, ini kita sambil tadi menjawab pertanyaan-pertanyaan ya, menyambung dengan tadi yang disampaikan Bunda Mica. Ini kebetulan ada pertanyaan yang masuk nih, boleh dibacakan dulu Bunda? Oh iya, sebentar saya baca. Baik, ini saya maksudnya ini saya bacakan dulu ya Bunda Oh ya. iya, mangga silakan. Ya, ada dari Facebook soalnya ya. Umi, saya mau bertanya, ada permasalahan bila di rumah tangga sang suami sering tidak pulang berhari-hari dan tidak ada komunikasi sama sekali. Sedangkan sang istri sudah berusaha menghubungi tapi sang suami tidak mau menjawabnya walau tersambung dalam kota yang sama. Sedangkan persoalan yang dihadapi hanya sepele, dapat dikatakan hampir tidak bisa dibilang masalah yang istri selalu bersabar menerima demi mempertahankan rumah tangganya. Yang jadi pertanyaannya, bagaimana yang harus dilakukan seorang istri agar suami menjadi imam keluarganya, mengajak keluarganya masuk ke surganya Allah? Mohon solusinya, Umi. Iya, Bismillah, saya coba jawab dengan keterbatasan ilmu saya coba jawab dengan pengalaman saya. Jadi gini Ibu, kalau misalnya ada persoalan, misalnya suami nggak pulang, nggak memberi kabar, segala macam gitu, kewajiban kita sebagai seorang istri adalah menghubungi dulu. Kalau kita kita telepon aja. Misalnya ibaratnya kita mengingatkan jamnya sholat. Kamu udah sholat subuh belum? Gitu. Cuma setiap sholat, kamu udah sholat zuhur belum? Ditelepon. Kalau nggak diangkat, nggak apa-apa. Di WA atau di SMS. Nggak direspon, nggak masalah.
nggak masalah, nggak apa-apa itu. Tapi lakukan saja kewajiban kita. Hari ini kamu pulang nggak? Aku masak ini buat kamu, gitu. Dibilangin aja apa yang kita lakukan gitu. Tapi jangan menggiring ke pertengkaran, ya. Terus lakukan garputala. Semuanya itu ibu tidak bisa mengandalkan hati suami. Karena Allah lah yang membolak-balikan hati. Minta kepada Allah, sholat malam, di saat ibu sholat tahajud, di saat sholat malamnya ibu itu, mintakan kepada Allah, lembutkan hati suami saya, ya Allah. Bawalah suami saya pulang, betahkanlah suami saya di rumah gitu. Dan nanti kalau sudah sampai di rumah, ciptakan suasana yang dia sukai, bukan yang kita sukai, yang dia sukai. Dia sukanya kayak gimana di rumah, pasti kita tahu lah. Istri-istri kayak gimana kesukaan suaminya pasti dia tahu gitu. Nah, lakukan saja itu tanpa harus berdebat, karena begini ibu-ibu, kodratnya kita sebagai seorang perempuan, ya, kita memang memiliki kosakata yang lebih banyak daripada suami untuk dikeluarkan. Tapi ingat, bicaranya kita itu bisa jadi yang akan membawa kita ke neraka. Nauzubillah summa nauzubillah, ya. Jadi bicara kita ini ditempatkan di tempat-tempat yang semestinya gitu. Kalau misalnya hati lagi panas, hati lagi nggak ridho sama suami, ibaratnya nggak itu, lebih baik diam, ya, lebih baik diam dan keluarkanlah kata-kata itu hanya untuk berdoa saja. Keluarkan kata-kata itu yang positif-positif aja. Gitu ibu-ibu. Nah, kalau ibu masih belum tenang, lakukan garputala. Ya, kita sudah sama-sama belajar ilmu magnet rezeki, lakukan garputala. Yang saya jalanin, sepengalaman saya itu, garputala yang terbaik itu yaitu di sepertiga malam. Dan kita khusyuk meminta sama Allah tanpa harus diganggu dengan urusan dunia, dengan urusan anak, dengan urusan ini segala macam. Itu akan pas banget dapat ayatnya, insya Allah. Gitu ibu-ibu, maafkan saya menjawabnya sesuai dengan pengalaman saya ya, karena saya juga memiliki keterbatasan ilmunya. Tapi Masya Allah luar biasa nih Bunda Mica ya. Tadi pengalamannya ya, karena memang banyak juga konsultasi yang masuk terkait hal-hal seperti ini ya, yang kita banyak tidak puasnya ya dengan suami A, B, C, D, karakternya ya, dengan sikapnya A, B, C, D. Jadi mudah-mudahan nih bunda-bunda soleha yang hadir di sini, kita semakin bisa sabar ya dan kuat menghadapinya. Kenapa tadi Bunda Mica aja menghadapi ini 10 tahun ya, memang berproses, tapi asal kita yakin tujuan akhir kita kemana gitu ya, dan jadikan goal tadi, goal akhirnya misalnya ya, goal akhirnya adalah sesurga ya, keluarga sesurga di akhirat nanti, maka itu yang menjadi kekuatan untuk terus sabar dalam melewati setiap proses yang Allah berikan. Karena juga proses ini diberikan karena Allah sudah tahu levelnya bunda-bunda juga tentunya dalam batas kesanggupan gitu ya. Ujiannya makin tinggi tentunya nanti naik levelnya makin tinggi begitu ya Bunda Mica ya. Masya Allah. Ini satu lagi ibu-ibu ya, saya mau punten ya Mbak Anggi, mau silakan. Jadi gini, kita itu tidak bisa merubah seseorang. Kita nggak bisa merubah seseorang, tapi kita bisa merubah diri kita untuk jadi lebih baik gitu. Kita nggak bisa merubah suami saya maunya saya seperti ini, ya. Suami saya maunya saya seperti ini gitu. Pokoknya dengan sesuai kriteria kita, itu nggak bisa. Tapi yang kita bisa adalah kita merubah diri kita, ya. Kita merubah diri kita lakukan apapun untuk suami kita. Ini maaf, bahkan dalam hubungan suami istri pun kita lakukan itu diniatkan karena Allah, ya, bukan karena ingin dipuji oleh suami. Berharaplah pujian itu hanya dari Allah, gitu. Nah, gini, suami kita itu adalah orang yang memiliki hati, pikiran, jiwa yang berbeda dengan kita, gitu.
ya, itu yang pemiliknya adalah Allah. Jadi kita mintakan ke pemiliknya, ya Allah, Engkau yang memiliki suamiku, Engkau yang menakdirkan, sebutkan namanya, menjadi suamiku, buatlah dia pemimpin yang jauh lebih baik untukku. Gitu. Lembutkanlah hatinya. Minta sama Allah mau kayak gimana suaminya. Mau jadi suami yang lemah lembut, atau mau jadikanlah suamiku ya Allah jadi suami yang selalu peduli terhadap aku gitu ya, misalnya misalnya nih, contohnya yang selalu bisa mengantarkan aku kemana-mana gitu. Nah, itu salah satu contoh kecilnya ya. Jadi fokus saja dengan perbaikan diri kita, begitu intinya. Nah, nanti kita dengan memperbaiki diri kita, kita berharap lingkungan kita, anak-anak kita, suami kita, atau yang kerja di rumah kita, itu akan menebar energinya. Energi positif. Kita tebarkan energi positif, kita lakukan yang terbaik dari diri kita, insya Allah. Insya Allah itu memang berproses dan tidak mudah. Seringkali ujiannya itu di luar nalar kita sebagai seorang manusia, tapi yakinlah Allah menghadirkan itu ada rencananya yang lebih baik untuk kita, gitu. Alhamdulillah. Ya, tadi semakin lengkap ya, apa yang perlu kita lakukan dan bagaimana kita tadi fokusnya kepada perbaikan diri kita sendiri, jadi nanti Allah yang akan memperbaiki hal-hal yang di luar kendali kita, seperti salah satunya membolak-balikan hati pasangan kita ya. Nah, Bunda Michelle, saya mau tanya nih, tadi terkait dengan ceritanya tahun lalu ya, kantor tutup gitu ya, dan kemudian pasti ada perubahan aktivitas dan mungkin juga perubahan pendapatan nih juga ya. Nah, itu bagaimana persiapan Bunda menghadapi proses hijrah yang terkait nih, biasanya nih ekonomi itu kadang-kadang semakin nambah ya, semakin nambah ujian ya, tiba-tiba nanti hal-hal ekonomi ini jadi menjadi hal-hal perdebatan dalam rumah tangga gitu. Nah, ini gimana prosesnya seperti itu dan akhirnya semuanya bersama-sama nih saling mendukung untuk melewati proses itu. Silakan Bunda. Jadi gini, Bu Anggi, saya berdoa sama Allah, angkat tangan. Ya Allah, kalau Engkau izinkan ya Allah, berikan suami hamba pekerjaan yang bukan mendekatinya kepada kemaksiatan, gitu. Saya berdoa sama Allah seperti itu. Di saat kantor itu tutup, saya yakin doa saya dikabulin Allah. Ya, saya yakin nih, saya teringat akan doa saya. Oh, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, untuk mengatasinya adalah saya gini, jujur saya seorang ibu rumah tangga, saya tidak hanya di rumah saja, saya juga ada beberapa pekerjaan bisnis gitu ya. Alhamdulillah itu kalau urusan finansial, walaupun Allah tutup pintu yang satu, pintu yang lain Allah buka gitu. Tapi hanya satu kuncinya, bersyukur di setiap yang didapat gitu. Bersyukur di setiap yang didapat. Jadi dalam arti begini, awal-awal kami di masa pandemi ini emang tidak mudah rasanya di bidang perekonomian, tapi kami kembali saya kebetulan orang Sumatera Barat, saya ke kampung. Saya di Sumatera Barat dengan sisa-sisa tabungan kami buka usaha baru di sana. Ya. Kami buka usaha baru, merintis lagi, ada beberapa usaha di sana, mulai dari usaha peternakan, terus juga ada usaha penyewaan mesin pendingin daging, yaitu dengan kerjasama dengan Bulog. Itu alhamdulillah yang kita khawatirkan itu rasanya itu hanya jeruk nipis saja, ya, hanya jeruk nipis dalam kehidupan sehari-hari. Toh
selama ini yang berdoa itu saya, yang minta ke Allah supaya seperti ini adalah saya gitu. Jadi saya selalu alhamdulillahnya bersyukur dengan keadaan yang Allah telah buat pada saat itu. Jadi kemarin itu selama pandemi ini kan bisnis travel, bisnis IO itu benar-benar kan yang namanya itu benar-benar gulung tikar ya. Jadi alhamdulillah Pak Arif dengan adanya itu ada usaha baru lagi gitu. Masya Allah. Gitu. Jadi ini satu lagi ya, bagaimana peran seorang istri itu juga harus kreatif dan tadi ya memang harus jadi apa ya, kita juga punya jiwa kreatif yang bisa mengantisipasi hal-hal seperti itu dan juga justru mungkin menjadi satu otak itu kan biasanya lebih bagus dua kepala lebih bagus daripada satu kepala ya. Jadi bagaimana kita seorang istri di rumah menjadi kepala ide-ide ya yang juga mendukung suami nih. Jadi dan tentu saja dengan caranya Bunda Mice yang selalu yakin kepada Allah, maka ide-ide itu juga akan keluar gitu ya. Solusi-solusi baru itu kan Allah juga yang mengantarkan ya. Luar biasa, Masya Allah. Bunda-bunda soleha, boleh nih sambil dituliskan di kolom chat ini, baik di Zoom maupun di Facebook. Apa sih hal terbaik yang didapatkan dari sharingnya Bunda Mice ini dan apa nih komitmen yang mau kita praktekkan nih dari sharing pengalaman Bunda Mice ya. Silakan Ayah Bunda, sahabat-sahabat semua. Nah, Bunda Mice terakhir nih ya, ini karena sudah jam 7 lewat juga nih, nanti mungkin Bunda ada aktivitas lainnya. Kira-kira Bunda, terkait dengan tema ketaatan seorang istri, apa pesan yang mau disampaikan buat sahabat-sahabat kita di sini? Silakan. Oke, baiklah. Clue-nya cuma satu, katanya cuma satu. Di dalam ketaatan kita itu ada ridho Allah di situ. Dalam ketaatan yang kita lakukan itu ada ridho Allah di situ. Kita taat sama suami, ada ridho Allah di situ. Kita taat sama orang tua, kita taat kepada Allah, itu ada ridho Allah di situ. Jadi begini, ibu-ibu percaya nggak ya kalau Allah akan mengabulkan doa? Percaya nggak? Saya minta satu orang buka mic. Percaya nggak ibu-ibu kalau ibu-ibu tuh pantas bahwa doanya itu akan dikabulkan oleh Allah? Percaya, Bunda. Percaya ya? Percaya ya? Iya, percaya. Jadi ibu-ibu merasa pantas doanya itu dikabulin oleh Allah ya? Ya. Ibu-ibu tahu alasannya kenapa? Kenapa ibu-ibu percaya kalau ibu-ibu tuh pantas doanya diijabah oleh Allah? Apa saja yang udah ibu-ibu lakukan untuk membuat doa-doa ibu itu pantas rasanya Allah mengijabah? Ya Allah mah ya saya yakin aja lah Allah pasti akan ijabah doa saya gitu. Selain yang ada di Al-Qur'an ya, selain ada di Al-Qur'an yaitu Allah akan mengabulkan doa kita. Apa yang membuat ibu-ibu merasa yakin kalau ibu-ibu tuh doanya akan diijabah oleh Allah, ibu-ibu pantas diijabah oleh Allah gitu. Kan ada di dalam Al-Qur'an itu surat apa nih? Oke. Ya, apa ibu-ibu yang membuat ibu-ibu merasa bahwa Allah itu pantas banget kalau dan ibu-ibu tuh percaya bahwa ibu-ibu tuh pantas kalau doanya itu diijabah oleh Allah. Boleh satu orang yang sharing kepada saya? Silakan. Apa yang udah dilakukan? Ya, silakan Ibu Eni, Bunda Iro yang sudah unmute, boleh silakan langsung. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Irowati dari Cikarang. Kenapa Allah itu akan mengabulkan doa hambanya? Karena
untuk mentaati peraturan Allah, menjauhi larangannya, dan perisai-perisai dosa diutamakan, dihapus. Dan Nah, kita yakin Allah itu maha kuat, maha perkasa, maha besar, maha agung, maha segalanya. Insya Allah dikabul. Masya Allah, tepat banget Ibu-Ibu. Jadi, benar ya Ibu bilang, Ibu Irawati bilang bahwa pantaskan dulu diri kita, lakukan dulu sesuatu yang diridhoi Allah, kita lakukan. Kata Allah sholat tepat waktu. Kata Allah sedekah, gitu sedekah. Kata Allah taat sama suami. Kata Allah jangan dekatin yang maksiat. Ya, kita lakukan aja semuanya yang Allah udah atur tuh, taat, intinya taat aja kepada Allah. Yakinlah Ibu-ibu, apapun yang terjadi dalam kehidupannya, jalanin saja dengan bahagia. Senyumin aja, apapun yang terjadi, senyumin aja. Alhamdulillah ala kulli hal. Ya. Alhamdulillah ala kulli hal. Allah begini karena Allah menguji saya seperti ini karena Allah sayang sama saya. Allah mau naikin derajat saya. Allah mau bikin saya naik kelas. Kalau kita sekolah aja ada naik kelasnya. Gimana kalau urusan akhirat gitu? Nggak mungkin nggak ada Allah akan uji gitu. Pasti Allah uji terlebih dahulu. Jadi di setiap peristiwa yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kita, jalanin saja dengan bahagia. Ibaratnya rasanya nggak mudah, ya tetap aja bersyukur. Bahagianya tuh dengan cara bersyukur. Bersyukur, alhamdulillah. Bersyukur, pokoknya sepahit-pahitnya pun seperti yang kita pelajarin di ilmu magnet rezeki. Ibaratnya misalnya rumah kebakaran ya. Alhamdulillah, habis ini Allah akan kasih saya rumah baru. Ya. Semuanya dalam segi apapun, syukurin apapun yang datang dari kita, yang tidak baik itu karena dosa-dosa kita. Tapi yang baik-baik semuanya tuh datang dari Allah. Nah, jadi Ibu-ibu di sini satu closing statement ya Mbak Agia. Closing statement itu dalam ketaatan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada suami. Allah udah itu ya mengatakan bahwa kalau ada sesuatu yang disuruh disembah selain Allah itu adalah suami ya. Nah, jadi ikutin aja tanpa harus debat kusir, tanpa harus berantem yang kayak gimana. Kalau lagi emosi itu manusiawi sekali. Kita manusia, ada gejolaknya, ada mendidih di kepala apabila tidak sesuai dengan keinginan kita. Tapi yakini itu hanya jeruk nipis. Menghindar untuk beberapa waktu. Kunci mulut kuat-kuat. Kalau mau mengeluarkan juga, mengeluarkan kata-kata itu keluarkan di sajadah. 60.000 kata itu keluarkan dengan bacaan Al-Quran. Ya, keluarkan dengan bacaan Al-Quran, keluarkan di sajadah. Jangan curhat ke manusia, Ibu. Curhat hanyalah kepada Allah melalui Al-Quran akan menjawabnya. Insya Allah. Begitu. Terima kasih banyak nih, luar biasa Bunda Mica sharingnya ya. Nih saya sambil sedikit sharing Bunda yang ada di kolom chat nih yang sudah tadi menuliskan ya. Ada Bunda Eni, alhamdulillah ala kulli hal, sekarang baru paham ternyata ketidakmudahan hidup di rumah tangga karena ketidaktepatan saya sebagai istri. Dulu suka tidak menerima karena merasa suami ada andil juga di dalamnya ya. Kemudian Ibu Nina bicara kepada Allah, minta dan pasrah hanya kepada Allah. Ibu Andi Ulfa, di dalam ketaatan ada ridho Allah ya, percaya. Kemudian Bu Nini, alhamdulillah insya Allah akan lebih taat lagi dalam bersujud. Bu Irawati, subhanallah perlu proses ya. Bu Lipi percaya, Bu Winarni, alhamdulillah terima kasih Bunda Mica bisa menjadi motivasi yang positif bagi saya ya. Kemudian Bunda Isnani, Masya Allah luar biasa ilmunya Bunda Mica. Setiap ada masalah kembali ke Allah, senantiasa bersyukur setiap keadaan yang tidak diterima. Mbak Yuli, Masya Allah sharing yang luar biasa, selalu membawa semua persoalan kepada Allah dan mencari solusi di atas sajadah ya.
Bunda Roshita di Solok, Bunda Mico luar biasa, contoh buat kita semua nih ya. Masya Allah pengalamannya tadi Bunda Mico luar biasa. Bunda Teti jazakillah khair, Bunda Mico ilmu yang luar biasa, pelajaran yang diambil sabar tanpa batas. Setiap ada persoalan lari ke Allah, gelar sajadah, ubah diri sendiri dulu menjadi lebih baik ya. Dan masih banyak lagi nih, Masya Allah ya, luar biasa. Bunda-bunda semuanya, terima kasih yang sudah menuliskannya. Mohon izin, jika tidak belum saya bacakan, nanti saya share juga ya di grup-grup segala macam. Mbak Anggi, Ya, boleh saya kasih tips sedikit untuk ibu-ibu? Silahkan, Bunda. Jadi ibu-ibu mohon izin, saya ada sedikit tips. Mudah-mudahan ibu-ibu bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi setiap hari coba ibu-ibu di saat mau tidur bikin sediakan satu buah buku khusus pribadi punya ibu-ibu yang nggak dicampur dengan yang lain-lain. Pegang ibaratnya ini buku diari kita ya, buku diari kita. Di buku itu sebelum tidur ditulis daftar syukur. Ya. Setiap hari itu ditulis daftar syukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari ini dibikin, mungkin hari ini cuma ada satu, besok ada satu, besok lagi ada dua, besok lagi, semua hal disyukurin ya. Ibu-ibu, bahkan hal kecil pun, kita bertemu dengan orang baik pun kita syukurin kepada Allah. Kita di jalan, ada orang yang tiba-tiba mau membantu kita, tulis itu di situ. Tulis itu daftar syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, hari ini saya bertemu dengan orang baik, orang itu membantu saya ini. Ditulis. Sampai nanti kalau ibu-ibu sudah terbiasa menuliskan daftar syukur, mungkin 3 bulan atau 6 bulan setelahnya itu lembaran itu penuh. Lembaran buku itu penuh. Ya, dan kita tidak sempat lagi untuk mengeluh. Insya Allah. Ya. Bikin daftar syukur kita setiap hari kepada Allah, tapi ditulis, jangan hanya di pikiran, karena berbeda. Di pikiran kita ini, apalagi kita perempuan, itu multitasking ya, kiri kanan kayak saya ya. Saya misalnya dari dulu saya memang agak nggak suka untuk mengandalkan finansial saya terhadap suami. Karena kenapa? Karena suami kan ibaratnya kita punya potensi. Setiap manusia itu mempunyai potensi masing-masing yang diberikan oleh Allah, gitu ya. Ya kenapa kita nggak salurkan kepada yang lebih baik, gitu, yang menghasilkan, gitu ya. Jadi kita tidak hanya melulu mengandalkan suami dalam masalah finansial kita. Nah, terus setiap hari, setiap malam sebelum tidur bikin tuh daftar syukur. Daftar syukur, dan setelah bikin daftar syukur kepada Allah ditulis setiap hari, itu rutinitas yang wajib ya. Terus setiap pagi bilang ke diri kita, alhamdulillah hari ini saya akan dapat rezeki banyak dari Allah, gitu. Pokoknya bangun tidur itu kita senyum dulu dan lakukan dulu afirmasi pagi yang positif ya. Afirmasi pagi positif bahwa saya adalah makhluk ciptaan Allah yang paling beruntung di atas dunia ini. Ya, Allah sudah menciptakan saya dengan sebaik-baik keadaan. Gitu. Pagi-pagi kita afirmasi positif dulu, sebelum tidur kita tulis tuh daftar syukur kita. Insya Allah nanti barang siapa yang memang mempraktekkan ilmu ini, membuat daftar syukur di setiap malam, nanti setelah 6 bulan ke depan silahkan hubungi saya. Insya Allah nanti akan ada beberapa perubahan dalam hidupnya kepada yang lebih baik. Begitu. Masya Allah. Luar biasa ya tipsnya ya, hanya 2. Tapi ini luar biasa banget, dan seringkali kita nggak sadar memang ya, sehari-hari banyaknya tuh yang diingat tuh adalah yang nggak positifnya Bunda biasanya ya, yang rezeki-rezekinya itu yang perlu disyukuri, kadang-kadang kita suka nggak ingat. Nah, berarti harusnya kita sebelum tidur buat catatan syukur, dan pagi hari selalu bangun dengan afirmasi positif. Nah, ini makanya Bunda Mica ini juga punya komunitas zikir pagi petang ya Bunda Mica ya.
itu ada di bisa masuk grup Telegramnya. Waktu itu Pak Arief menginformasikan komunitas zikir pagi, atau mungkin Bunda Mica mau di-share nomor WA-nya supaya bunda-bunda di sini mungkin mau Iya. daftar atau gimana, Oh silahkan. iya, Tafadol, nomor WA saya, tapi saya kalau di WA itu mungkin agak tidak berlama-lama, jadi saya ada jadwal-jadwalnya pegang handphone, jadi kadang-kadang di WA saya agak slow respon, tapi tetap saya balas. Nomor saya di 0813 110 880 63. Oke, saya tuliskan di kolom chat nih bunda-bunda ya, silahkan yang mau kontak Bunda Mica atau mau sharing ya terkait nih luar biasa sekali pengalaman hidup berumah tangga ya, menjadi seorang istri. Wah luar biasa deh, banyak banget ya bunda-bunda yang kita dapatkan hari ini ilmunya, meskipun hanya sharing-sharing begini, tapi ternyata ini adalah yang sudah mempraktekannya nih, pengalaman hidup hidup yang real ya, yang sudah mempraktekannya. Jadi kita tinggal copy paste, tinggal mempraktekannya. Alhamdulillah Bunda Mice dan juga Bunda, ayah bunda semuanya, gimana nih? Silakan bolehkan tulis di chat. Apakah siap mempraktekkan tadi 2 tipsnya? Ayo, saya siap. Kalau yang siap ya silakan tuliskan. Baiklah Bunda Mice, Masya Allah, ini luar biasa sekali. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kami masih bisa diberikan waktu ke lapangan untuk belajar dari Bunda Mice Afandi, Umi Yusuf, dan ini kayaknya penting juga untuk bagaimana terkait dengan ibu nih. Tadi ada beberapa yang mau bertanya tentang anak nih Bunda ya. Ini Bunda Mice anaknya 3, tapi saya sudah beberapa kali ketemu nih, Masya Allah anaknya sopan-sopan banget ya, luar biasa. Mungkin mudah-mudahan ada waktu lagi kita bisa sharing terkait dengan anak nih ya, karena di rumah tangga itu yang pertama suami urusannya, yang kedua anak itu juga ujian juga ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa belajar di lain waktu nih Bunda Mica. Jazakillahu khair Bunda Mica, Masya Allah luar biasa sekali. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan Bunda Mica ini dipraktekkan oleh ayah bunda di sini, ini menjadi amal jariah ya, buat Bunda Mica, menjadi pahala buat Bunda Mica sekeluarga, dan tentunya semoga Bunda Mica senantiasa menjadi keluarga sakinah mawadah warohmah, anak-anaknya soleh-solehah, semakin dimuliakan dan dibahagiakan Allah dunia akhirat ya, amin amin ya rabbal alamin. Sebelum akhiri ayah bunda, mohon izin saya sedikit share ya, ada video yang bagus sekali ya. Ini kebetulan Bunda Mica dan Pak Arief belum masuk ya suaranya, sebentar. Ya, kebetulan Bunda Mica dan Pak Arief ini juga orang masuk di komunitas MR Box ya, Bunda Mica ya. Nah, ini program dari MR Box, Magnet Rezeki, di mana berbagi takjil dan berbagi makan ya, berbuka puasa, dan ini juga programnya sebenarnya nggak hanya di bulan Ramadan, selalu ada ya. Jadi silahkan yang di bulan mulia ini mau bersedekah ya, mau memuliakan ilmunya, tadi sudah sharing nih, bisa mengikuti program ini. Bunda Mica boleh diinfo Bunda Mica kayak PM box-nya apa? MR box-nya PMB 88, PMB 088 ya. Ini nanti silakan bisa mengikutinya, hanya Rp15.000 saja ya, dan ini Masya Allah akan sangat banyak membantu orang-orang di sekitar kita yang masih membutuhkan bantuan kita. Dan nih ya, bisa ditransfer ke Yayasan Magnet Rezeki 905905000, dan ditambahkan nanti nominalnya, misalnya mau transfer 300.000, berarti tambahkan 300.000 MR Box 008 ya, 300.000 008 begitu. Baik, itu saja dari kami, dan tadi juga mohon izin saya di awal ya ada share terkait dengan, mungkin ada Bapak Ibu yang baru hadir di sini, mohon izin saya share laporan untuk
terasa kita sudah di akhir acara dari Saturday Morning Talk terkait dengan Ramadan Journey. Ini sudah hampir 7:30, kayaknya kurang banget nih. Mestinya kalau sama Bunda Mica bisa sampai 2 jam nih sharingnya, banyak curhatan ibu-ibu yang butuh advice ya. Tapi alhamdulillah ya, meskipun kita hanya sejam, tapi banyak sekali ilmu yang didapatkan. Nah, seperti biasa sebelum mengakhiri Bunda Mica, kita biasa ada foto bareng. Bapak Ibu silahkan di-on-kan kamera videonya dan kita akan foto bareng sebentar. Saya full screen dulu. Ya, oke. Baik. Ya, Bapak Ibu semua, silahkan seperti biasa kita adalah tujuannya tadi ya, Bunda Mica juga sempat menyebutkan bagaimana kita meraih ridho Allah ya. Jadi silakan tangannya bagaimana Bunda dikeataskan ya. Tangannya dikeataskan, meraih ridho Allah seperti ini. Oke, ya saya screenshot ya. 1, 2, 3. Oke, ditunggu. Alhamdulillah nih sampai 3 layar. Sebentar. Ditahan dulu. Oke, kemudian angka 1 sama dan terhubung di magnet rezeki ya. 1. Oke, sebentar di slide berikutnya. Baik. Oke, Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah, terima kasih banyak ya kehadirannya di pagi hari ini. Bang Jim, Bumi terima kasih banyak. Terima kasih Pak Urmanto. Alhamdulillah. Terima kasih Bang Jim, Bunda Mica. Terima kasih Bunda. Banyak Bang Anggi, Bunda Mica. Terima kasih Bunda Mica, Mbak Anggi. Iya. Kamu Bang Anggi? Iya, alhamdulillah. Bang Anggi, Bunda Mica, terima kasih. Sama Bunda-Bunda ya. Mari kita tutup majelis ilmu ini bersama-sama ya dengan Bunda Iro dengan mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Mica sekali lagi. Silakan Bapak Ibu yang mengucapkan terima kasih ke Bunda Mica nih. Terima kasih Bunda Terima Mica. kasih.